Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah auditing 1, yakni Bapak R.P. Rahman SE MAK CSPC SCGAP, yang telah memberikan sebagian pengetahuannya dan kami di sini dapat bisa menyelesaikan tugas video ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah sudi untuk menonton atau mendengarkan materi yang kami bahas tentang analisis standar audit di Indonesia dan keterkaitannya dengan standar audit internasional. Oke, mungkin yang pertama saya mau memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilhan Saiful Malik. Di sini saya sebagai presentator yang pertama. Di sini juga saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama itu Ari Derista dengan akhiran NIM 03, Destian Nur Fitriani dengan akhiran NIM 07, Erni Nur Ajijah dengan akhiran NIM 10, Intan Berli Hermansyah dengan akhiran NIM 16, dan Karlina Silvia Rodiah dengan akhiran NIM 18. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi standar audit. Definisi ini bisa diasumsikan menjadi dua, itu dari para ahli dan secara umumnya. Contohnya itu dari Alvin Arens. Dia menyatakan bahwa standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. Standar audit adalah bukti kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomi oleh AFIP atau aparat pengawasan internal pemerintah. Nah, sedangkan definisi secara umumnya yaitu pedoman sistematis yang ditetapkan oleh badan profesional seperti IAVI atau AISPA untuk mengerahkan auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara profesional, independen, objektif, dan cermat. Standar ini menjamin kualitas audit melalui perolehan bukti yang cukup serta tepat. Ketika menjalankan tugasnya, seorang auditor berpedoman terhadap suatu standar, yaitu standar auditing. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia harus diimplementasikan oleh standar auditor. Oke, selanjutnya yaitu struktur standar audit. Struktur standar audit ini terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Mungkin yang pertama kita akan bahas dulu secara umumnya. Menurut standar profesional akuntan publik oleh IAFI, standar auditing yang secara umum berlaku terdiri dari 3 standar, yaitu standar secara umum yang dimana audit harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dan memiliki kecakapan teknis yang memadai. Lalu, auditor harus bersifat independen dalam menjalankan tugasnya. Dan lalu auditor harus secara profesional ketika melaksanakan prosedur audit. Yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan ini berhubungan dengan bagaimana pekerjaan lapangan dari auditor harus dijalankan, di mana auditor harus mengawasi dan merencanakan pekerjaan lapangan secara memadai. Lalu auditor harus memahami cara untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Lalu auditor memperoleh bukti audit yang cukup, tepat, dan relevan sehingga dapat menjalankan prosedur audit dengan baik. Dan yang terakhir yaitu standar pelaporan. Standar pelaporan dalam standar audit ini berhubungan dengan pedoman yang digunakan
auditor dalam pelaporan hasil temuan audit setelah seluruh proses audit dijalankan. Oke, yang selanjutnya yaitu struktur standar audit secara khusus. Selain standar audit secara umum, auditor independen secara khusus dalam melakukan audit atas laporan keuangan juga diatur berdasarkan standar audit 200. Berdasarkan IAPI, yaitu yang pertama, ketentuan etika terkait dengan audit atas laporan keuangan. Auditor dalam menjalankan tugasnya harus berjalan dengan ketentuan etika yang relevan dan tepat. Hal ini dikarenakan pemeriksaan audit menyangkut kepentingan publik sehingga diperlukan ketentuan etika yang dalam kode etik profesi akuntan publik agar dapat berjalan dengan baik. Terus yang kedua, skeptisme profesional. Skeptisme profesional diperlukan dalam penilaian yang penting atas bukti audit. Skeptisme profesional mencakup kewaspadaan auditor terhadap bukti audit, keandalan dokumen, informasi dari manajemen, dan kondisi perikatan. Tingginya skeptisme profesional mencerminkan profesionalisme auditor dalam bertugas. Yang ketiga, pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional diperlukan auditor karena menunjukkan pengembangan kompetensi dan pertimbangan wajar yang dibuat seperti penarikan kesimpulan atas bukti audit yang diperoleh, risiko audit, materialitas, dan evaluasi kerangka pelaporan entitas. Yang keempat itu bukti audit yang cukup dan tepat serta risiko audit. Adanya kecukupan dan ketepatan bukti audit dapat meminimalkan adanya risiko audit dan mendukung opini yang diberikan atas laporan keuangan perusahaan. Kecukupan bukti dan ketetapan bukti menunjukkan kualitas audit yang baik. Selain itu, dapat menurunkan risiko kesalahan penyajian material. Dan yang terakhir, pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Standar audit dapat ditetapkan untuk Standar audit ditetapkan untuk dipatuhi oleh auditor dengan berpedoman dan memiliki pengetahuan terhadap standar audit. Maka pelaksana audit diharapkan dapat sesuai dengan tujuan audit itu sendiri. Mungkin pemajian materi dari saya cukup sekian, dan yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Karlina, saya akan memaparkan materi yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan tujuan standar audit. Fungsi dan tujuan standar audit. Standar audit mengharuskan auditor untuk menggunakan pertimbangan profesional dan memelihara skeptisisme profesional selama perencanaan dan pelaksanaan audit. Antara lain yaitu yang pertama ada mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, berdasarkan suatu pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Yang kedua, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah terdapat kesalahan penyajian material, melalui perancangan dan penerapan respon yang tepat terhadap risiko yang dinilai. Yang ketiga, merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian standar audit di Indonesia. Standar audit merupakan sekumpulan prosedur, prinsip, dan panduan wajib yang menjadi landasan bagi akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan. Di Indonesia, standar audit adalah bagian integral dari standar profesional akuntan publik. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Halo, saya Destia sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi utama standar audit bagi profesi. Di sini terdapat 3 poin fungsi utama. Yang pertama ada penjaminan kualitas. Penjaminan kualitas ini memastikan bahwa setiap audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang berbeda memiliki standar kualitas yang seragam dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi utama yang kedua ada pelindung hukum.
menjadi tolak ukur formal untuk menilai apakah seorang auditor telah menjalankan tugasnya dengan kemahiran profesional yang memadai jika terjadi sengketa hukum. Fungsi utama ketiga ada membangun kepercayaan publik. Di sini memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan pemerintah bahwa opini yang diberikan auditor didasarkan pada metodologi yang valid secara internasional. Materi yang selanjutnya akan saya bahas adalah peran Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dalam penyusunan standar. Institut Akuntan Publik Indonesia adalah organisasi profesi yang diakui secara legal oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Peran strategis IAPI dalam penyusunan standar mencakup beberapa aspek krusial. Aspek yang pertama ada penetapan dan pemutakhiran melalui DSPAP. Yang kedua ada proses adopsi dan adaptasi. Aspek yang ketiga ada penyelenggaraan sertifikasi dan pendidikan terintegrasi. Dan aspek yang terakhir ada pengawasan dan kendali mutu. Nah, selanjutnya materi yang terakhir akan saya sampaikan yaitu struktur standar audit atau SA di Indonesia. Berikut ini adalah standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Standar auditing diatur dalam PSA nomor 1 SA Sakti 150 yang meliputi 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada standar umum, yang kedua ada standar lapangan pekerjaan, dan yang ketiga atau yang terakhir ada standar pelaporan. Baik, selanjutnya ada penerapan standar audit di Indonesia. Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit atas laporan keuangan. Manajemen mutu pada level perikatan berdasarkan standar audit 220 bersama dengan perencanaan yang memadai berdasarkan standar audit ini memberi manfaat kepada audit atas laporan keuangan dengan berbagai cara, termasuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu auditor memfokuskan perhatian secara tepat ke area yang penting dalam audit. Lalu yang kedua, untuk membantu auditor mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Lalu yang ketiga, untuk membantu auditor mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Lalu yang keempat, membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan level kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespon risiko yang diantisipasi dan penugasan pekerjaan yang tepat kepada mereka. Lalu yang kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka. Lalu yang terakhir, membantu jika relevan dalam pengorganisasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar. Lalu selanjutnya ada pengertian International Standard on Auditing. International Standard on Auditing adalah standar audit yang dikeluarkan oleh the International Auditing and Assurance Standard Board. International Auditing and Assurance Standard Board ini merupakan badan yang dibentuk oleh International Federation of Accountants sebagai badan pembuat standar auditing and assurance. International Standard Auditing ini merupakan salah satu produk dari standar audit informasi keuangan historis yang cakupannya lebih terbatas pada kantor akuntansi publik dan para praktisinya saja. Selanjutnya ada peran International Auditing and Assurance Standard Board. Peran International Auditing and Assurance Standard Board adalah untuk melayani kepentingan publik dengan menetapkan standar audit, penjaminan, dan standar terkait lainnya yang berkualitas tinggi, serta memfasilitasi konvergensi standar audit dan penjamin internasional maupun nasional, sehingga meningkatkan kualitas dan konsistensi praktik di seluruh dunia, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi audit dan penjamin non-global. Institutional Standards Agreement
ditulis oleh International Auditing and Assurance Standard Board dalam konteks audit laporan keuangan. Setiap International Standard Auditing terstruktur dalam bagian-bagian yang terpisah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendahuluan. Materi pengantar dapat mencakup tujuan, ruang lingkup, dan pokok bahasan International Standard Auditing. Di samping tanggung jawab auditor dan pihak lainnya dalam konteks di mana International Standard Auditing ini ditetapkan. Lalu yang kedua itu ada tujuan. Setiap International Standard Auditing memuat pernyataan yang jelas tentang tujuan auditor di area audit yang diatur oleh International Standard Auditing tersebut. Lalu yang ketiga itu ada definisi. Untuk memahami yang lebih baik tentang International Standard Auditing, istilah-istilah yang berlaku didefinisikan dalam setiap International Standard Auditing. Lalu yang keempat itu ada persyaratan. Setiap tujuan yang didukung oleh persyaratan dinyatakan secara jelas. Persyaratan selalu diungkapkan dengan frasa auditor wajib. Lalu yang kelima itu ada aplikasi dan materi penjelasan lainnya. Aplikasi dan materi penjelasan lainnya menjelaskan secara lebih tepat apa arti atau maksud dari suatu persyaratan atau mencakup contoh prosedur yang mungkin sesuai dengan keadaan tertentu. Perkenalkan, nama saya Intan Berlina Hermansyah dengan akhiran NIM 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan standar audit nasional dan internasional dan juga konvergensi standar akuntansi Indonesia dengan ISA atau Institutional Standard Agreements. Baik, langsung saja mulai, yaitu standar audit di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan standar global. Keterkaitan ini merupakan bentuk respon profesi akuntan publik di Indonesia terhadap era globalisasi ekonomi. Lalu selanjutnya yaitu konvergensi standar akuntansi Indonesia dengan ISA. Konvergensi adalah proses penyesuaian dan penyelarasan standar nasional agar sejalan dengan standar internasional. Yang pertama ada proses konvergensi, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang pertama yaitu proses konvergensi, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia mulai mewajibkan penerapan standar akuntansi berbasis ISA untuk audit atas laporan keuangan emiten atau perusahaan publik sejak tahun 2013 dan kemudian diwajibkan untuk seluruh entitas tanpa terkecuali. Lalu yang kedua ada pergeseran paradigma, yaitu konvergensi ini mengubah pendekatan audit di Indonesia dari pendekatan tradisional menjadi pendekatan audit berbasis risiko atau risk-based audit approach. Artinya, auditor kini dituntut untuk lebih fokus pada area-area yang memiliki risiko salah segi material tertinggi sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Selanjutnya, saya Ari Derista akan menjelaskan persamaan dan perbedaan International Standard on Auditing dan Standar Audit. Karena Indonesia mengadopsi ISA secara penuh, pada dasarnya standar audit IAPI adalah cerminan dari ISA. Namun, dalam penerapannya tetap ada sedikit penyesuaian. Persamaannya yang pertama yaitu prinsip dasar. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan berbasis resiko. Yang kedua, struktur dan penomoran. Penomoran seri standar seri 200 hingga 800 di SA Indonesia sama persis dengan ISA. Yang ketiga, kewajiban dokumentasi. Keduanya mewajibkan auditor untuk mendokumentasikan setiap prosedur audit, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai secara rinci. Adapun perbedaannya yaitu yang pertama, regulasi hukum.
SA di Indonesia menambahkan penyesuaian terkait kepatuhan terhadap hukum dan regulasi lokal, seperti aturan dari OJK, Bank Indonesia, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang kedua, jeda waktu penerapan. Ketika IAASB menerbitkan revisi SA terbaru secara global, Indonesia biasanya membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menerjemahkannya, menyesuaikan, dan menerapkan secara resmi. Misalnya, revisi SA tahun 2019 mungkin baru efektif di Indonesia pada tahun 2021 atau tahun 2022. Selanjutnya, dampak penerapan standar internasional di Indonesia. Penerapan ISA di Indonesia membawa dampak yang signifikan, baik bersifat positif maupun tantangan bagi profesi akuntan publik. Yang pertama, ada dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu peningkatan kredibilitas laporan keuangan perusahaan Indonesia yang diaudit menggunakan standar berbasis ISA akan lebih diakui dan dipercaya oleh investor asing, kreditor internasional, dan pasar modal global. Yang kedua, kualitas audit meningkat, mendorong auditor untuk lebih kritis, meningkatkan skeptisme profesional, dan memahami bisnis klien secara lebih mendalam, bukan sekedar memeriksa angka. Nah, adapun dampak negatifnya atau tantangannya yaitu beban administrasi dan dokumentasi. ISA menuntut dokumentasi audit yang jauh lebih banyak dan ekstensif. Hal ini seringkali menjadi beban waktu dan biaya, terutama bagi kantor akuntan publik, skala kecil dan menengah. Yang kedua, kebutuhan pelatihan berkelanjutan. KAP harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melatih staf mereka agar benar-benar memahami dan mampu mengimplementasikan kerangka ISA yang kompleks. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari apa yang telah saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, standar audit adalah pedoman bagi auditor dalam menjalankan audit secara sistematis, objektif, dan profesional. Standar ini mencakup kompetensi auditor, independensi, pengumpulan bukti, sampai pelaporan hasil audit, sehingga kualitas audit tetap terjaga dan dapat dipercaya. Yang kedua, di Indonesia, standar audit ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dalam bentuk standar audit, yang merupakan bagian dari standar profesional akuntan publik. Standar ini mengatur profesi audit dari perencanaan sampai pelaporan, serta menekankan pentingnya skeptisisme profesional dan pertimbangan profesional dan mencakup bukti audit. Yang ketiga, standar audit di Indonesia berkaitan erat dengan ISA yang diterbitkan oleh The International Auditing and Assurance Standard Board dan sudah diadopsi secara penuh. Pendekatan yang digunakan berbasis resiko, penerapannya meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, tetapi juga menambah kompleksitas dan kebutuhan pelatihan bagi auditor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.